Selain daripada itu, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid juga konon memiliki kendaraan tunggangan berupa naga yang sangat besar. Dan naga tersebut itu berada di Gunung Rinjani. Dengan dua kendaraan atau linggihan atau tunggangan yang bisa terbang tersebut, maka membuat Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ketika beliau bepergian jauh, namun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Naga itu kemudian terus terbang menuju ke Gunung Rinjani. Sesampainya di Gunung Rinjani, ternyata GSM melihat di puncak Gunung Rinjani tersebut ada sebuah istana yang sangat megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ada satu video yang sama sekali tidak saya percaya teman-teman ya. Jadi si YouTuber ini menceritakan bahwa karomah atau salah satu karomah dari Syekh Zainuddin Abdul Majid, seorang tuan guru yang dari Lombok Timur NTB ini, katanya bisa merubah tongkatnya menjadi naga yang besar. Kemudian kisahnya beliau pernah menunggangi naga tersebut, kemudian naik ke atas Gunung Rinjani. Kemudian di situ di Gunung Rinjani bertemu dengan seorang putri yang bernama Dewi Anjani. Ini luar biasa teman-teman. Saya meyakini 100% tidak pernah ada cerita-cerita seperti ini. Karena apa? Saya termasuk warga asli Lombok, Nusa Tenggara Barat, tidak pernah mendengarkan kisah-kisah seperti ini. Apalagi teman-teman kita tahu bahwa cucu dari Syekh ini adalah mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Tuan Guru Zainul Mazdi. Kita tahu beliau sangat terpelajar ya, kuliah lulusan dari Al-Azhar University di Kairo, Mesir ya. Dan saya beberapa kali menonton video-video ceramah beliau, tidak pernah menceritakan tentang keramat yang luar biasa sebagaimana yang diceritakan di dalam video ini. Baik, kita simak dulu videonya teman-teman. Karomah yang keempat, terbang menaiki ular naga raksasa ke Gunung Rinjani. Kisah ini diceritakan oleh pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Gelanggang yang bernama Tengku Muhammad Muzain Sobri, Magister Pendidikan Islam. Beliau menceritakan bahwa banyak kendaraan atau tunggangan dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang berupa sesuatu yang gaib. Ada yang berupa kuda sembrani atau Pegasus atau kuda yang bersayap yang berwarna putih. Selain daripada itu, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid juga konon memiliki kendaraan tunggangan berupa naga yang sangat besar. Dan naga tersebut itu berada di Gunung Rinjani. Dengan dua kendaraan atau linggihan atau tunggangan yang bisa terbang tersebut, maka membuat Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ketika beliau bepergian jauh, namun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dikisahkan pada satu hari, di saat pagi, sekira jam 6 pagi, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian memanggil cucunya yang bernama Lalu Gede Samsul Mujahidin untuk menghadap ke rumah beliau. Kemudian ketika Gede Samsul Mujahidin atau biasa dipanggil GSM ini masuk ke ruangan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, lalu diperlihatkan kepadanya sebatang kayu yang panjangnya sekitar 70 cm yang berbentuk menyerupai seekor naga. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata, "Wahai cucuku, coba engkau ambil kayu tersebut dan lihatlah baik-baik apakah ada sesuatu yang aneh." Mendengar perintah kakeknya tersebut dan juga didorong oleh rasa penasaran, kemudian GSM segera mengambil kayu tersebut. Kemudian diamatilah dengan baik dan seksama mungkin. Ternyata itu hanya sebuah kayu biasa. Kemudian GSM berkata kepada kakeknya, "Sudah saya lihat, ini kayu biasa aja, sama seperti kayu pada umumnya, tidak ada sesuatu yang aneh." Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid tersenyum, kemudian berkata lagi, "Wahai cucuku, coba engkau lihat baik-baik matanya, coba engkau cek matanya bagaimana." Kemudian GSM kembali mengamati kayu tersebut. Kali ini fokus pandangannya itu benar-benar tertuju kepada ukiran mata naga di kayu tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi, sesuatu yang membuat sang cucu yakni Gede Samsul Mujahidin atau GSM ini benar-benar terpana seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mata dari kayu yang berbentuk naga itu tiba-tiba saja bergerak seperti berkedip-kedip. Bercampurlah perasaan GSM pada saat itu, karena beliau ini masih anak-anak, maka tentu saja hal tersebut membuatnya takut, aneh, namun penasaran. Kemudian kayu tersebut diserahkan kepada kakeknya, yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian Maulana Syekh menyuruh cucunya ini duduk di sampingnya, sembari berkata, "Duduklah di sini nak, jangan takut wahai cucuku, kayu ini adalah kendaraan tungganganku." Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid membuka imamahnya atau sorbannya dan membacakan doa, entah doa atau zikir apa yang dibacakan oleh sang waliullah ini. Namun setelah beliau selesai membaca doa tersebut, maka beliau mengibaskan sorbannya atau imamahnya tersebut ke arah kayu yang menyerupai seekor naga itu. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Kayu tersebut tiba-tiba saja benar-benar berubah menjadi seekor naga yang sungguhan yang sangat besar. Sontak saja hal tersebut membuat sang cucu yang sejak tadi duduk di samping kakeknya ini merasa sangat kaget dan tercengang melihat keajaiban yang sangat luar biasa, yang sangat di luar akal sehat logika tersebut. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata, "Tidak usah takut cucuku, ini adalah tungganganku, ini adalah kendaraanku." Subhanallah, luar biasa, seorang waliullah yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid memiliki kendaraan yang tidak seperti kendaraan pada umumnya, memiliki tunggangan yang tidak seperti
tunggangan pada umumnya. Tunggangan berupa seekor naga yang sangat besar yang bisa terbang. Tentunya dengan kendaraannya tersebut maka membuat jarak yang jauh sekalipun seolah dekat karena kendaraannya ini yang begitu cepat. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata lagi, "Wahai cucuku, silahkan engkau naik ke atas naga tersebut." Namun GSM merasa takut untuk menaiki naga besar tersebut. Lalu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata lagi, "Jangan takut nak, jangan takut wahai cucuku, tidak apa-apa, naik saja ke punggung naga tersebut." Namun sang cucu tetap belum berani. Bayangkan saja para sahabatku, kalau kita saja sebagai orang dewasa lalu disuruh untuk menaiki ular naga yang begitu besar, tentunya kita tidak akan berani. Melihat ular yang kecil saja kita takut, apalagi ini disuruh untuk menaiki ular naga subuhan yang sangat besar. Maka bisa dimaklumi jika GSM pada saat itu merasa takut dan tidak berani. Lalu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid menyuruh cucunya ini untuk membaca doa-doa tertentu. Kemudian sang cucu mengikuti wejangan kakeknya tersebut. Setelah membaca doa itu sekian kali sesuai yang diajarkan oleh kakeknya, kemudian GSM disuruh untuk memejamkan matanya. Lalu GSM menaiki naga raksasa tersebut. Di punggung naga itu terdapat banyak duri-duri yang begitu besar. Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian berpesan kepada cucunya ini agar apapun yang terjadi maka jangan sekali-kali engkau membuka matamu. Kemudian GSM duduk di leher naga tersebut sambil berpegangan kepada kedua tanduk dari sang naga ini. Kemudian ia memejamkan mata dan membaca doa yang telah diajarkan oleh kakeknya. Tiba-tiba saja naga itu bisa terbang ke angkasa. Padahal pada saat itu berada di sebuah ruangan, yaitu berada di sebuah rumah yang tentunya ada atapnya. Namun secara aneh naga itu bisa terbang menembus atap sampai ke awan. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang sangat aneh yang memang tidak bisa dicerna oleh akal sehat ataupun akal logika. Namun pada saat itu GSM dengan sangat jelas merasakan bagaimana kencangnya desiran angin di langit lepas. Namun ia sama sekali tidak berani untuk membuka matanya. Naga itu kemudian terus terbang menuju ke Gunung Rinjani. Sesampainya di Gunung Rinjani, ternyata GSM melihat di puncak Gunung Rinjani tersebut ada sebuah istana yang sangat megah. Di Gunung Rinjani ini GSM bertemu dengan Sultan Rinjani. Di sini beliau tidak menyebutkan siapa Sultan Rinjani yang dimaksud. Namun menurut perkiraan saya yang dimaksud Sultan Rinjani ini adalah salah seorang tokoh wali songo dari tanah Jawa yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau Kanjeng Sunan Gresik yang pernah datang ke Gunung Rinjani dan menyiarkan agama Islam di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di Gunung Rinjani ini GSM bertemu juga dengan Dewi Anjani yang menurut legenda bahwa Dewi Anjani ini adalah putri seorang raja. Jadi Raja Datu menikah dengan Dewi Mas, kemudian secara ajaib melahirkan sepasang anak yang kembar. Anak yang laki-laki terlahir dengan sebelah keris, sedangkan anak yang perempuan terlahir bersama anak panah. Yang laki-laki kemudian diberi nama Raden Nuna Pata Janjak dan yang perempuan diberi nama Dewi Rinjani. Nah, teman-teman, itu dia ceritanya. Saya sebagai warga asli Nusa Tenggara Barat sama sekali tidak mempercayai cerita ini, teman-teman. Apalagi cucunya beliau ini, mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Tuan Guru Zainul Mazdi, masih hidup sampai sekarang, teman-teman ya. Baru selesai menjabat di periode sebelumnya, menjabat sebagai gubernur. Dan silahkan kalian searching ya, pasti kalian juga tahu Tuan Guru Zainul Mazdi, mantan gubernur NTB, Nusa Tenggara Barat. Beliau seorang yang intelektual, teman-teman ya, berpendidikan tinggi, kuliah di Universitas Al-Azhar. Belum pernah kita mendengarkan dari lisannya sendiri, beliau cucunya ya, tentang cerita-cerita seperti ini. Kalaupun beliau bercerita tentang kemuliaan ya, keagungan ya, keilmuan dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, yang diceritakan adalah perjalanan dakwah beliau. Ya, bagaimana kesabaran, ketawaduannya. Meskipun si YouTuber si pemilik channel ini menyebutkan katanya sumbernya kisah ini dari ini dan ini, tapi yang berbicara kan adalah dia, ya, si pemilik channel, bukan narasumber tersebut yang berbicara di dalam video ini. Apalagi katanya ya, tongkatnya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid bisa berubah menjadi naga yang sangat besar. Apa nggak heboh, teman-teman ya, warga Lombok, kalau memang pernah terjadi hal seperti ini? Ya nggak mungkin. Bukan seperti itu yang namanya karomah. Bayangkan kalau kita kembali kepada kisah Nabi Musa, yang ketika itu tongkat beliau bisa berubah menjadi ular ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir yang jumlahnya ribuan ya, yang dimiliki oleh Fir'aun ya, itu berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, lemparkan tongkatmu ya di hadapan penyihir-penyihir Fir'aun ya. Allah yang memiliki keinginan untuk memerintahkan ya Nabi Musa alaihissalam, bukan keinginan dari Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa pun terkejut ya ketika ya melihat tongkatnya berubah menjadi ular. Nah, di cerita ini dinarasikan seolah-olah Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid yaitu berkehendak sendiri, memiliki kehendak sendiri ketika ingin merubah tongkatnya menjadi naga yang besar. Apalagi diceritakan ini sampai menembus angkasa.
kemudian singgah katanya di Gunung Rinjani, di puncak Gunung Rinjani, kemudian melihat istana katanya, bertemu dengan seorang putri, ya, yaitu Putri Anjani. Ini cerita apa, teman-teman ya? Ini cerita fitnah terhadap beliau, nggak ada cerita-cerita seperti ini. Maka saya minta warga Lombok ya, kalau ada yang menonton video ini berkomentar, apakah pernah kalian dengar cerita-cerita seperti ini? Meskipun mungkin ada yang mengatakan cerita ini benar, tetap saya tidak percaya kalau saya tidak dengar langsung dari keluarganya sendiri. Meskipun keluarganya misalkan bercerita tentang cerita ini, mohon maaf, saya tetap tidak percaya, teman-teman ya. Akan tetapi di sini yang kita bahas adalah terkait narasi yang dibuat oleh pemilik channel ini, YouTuber ini yang menceritakan kisah ini ya. YouTuber ini dari mana asalnya? Sedangkan saya asli warga Lombok pun belum pernah mendengar kisah yang luar biasa ini. Sampai katanya tongkatnya Tuan Guru Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid bisa berubah menjadi naga yang sangat besar, kemudian terbang ke angkasa ya, sampai ke pucuk Gunung Rinjani, melihat istana, bertemu dengan Putri Anjani, bertemu dengan ini dan itu. Ini semuanya saya meyakini adalah sebuah kedustaan ya. Cucu-cucunya masih hidup sampai sekarang, teman-teman ya. Bahkan yang menjadi mantan gubernur NTB periode sebelumnya masih hidup sekarang, Tuan Guru Zainul Masdi. Silakan kalian cek di YouTube ya. Beliau adalah seorang yang terpelajar ya, berpendidikan tinggi, teman-teman. Mustahil akan bercerita seperti ini. Bukan berarti kita tidak percaya dengan karomah ya, mukjizat. Akan tetapi dari lisan keluarganya sendiri belum pernah ada cerita-cerita seperti ini. Yang muncul adalah dari YouTuber dari channel-channel ya yang seperti ini. Maka sama sekali saya tidak mempercayai. Jadi teman-teman, tujuan saya di video ini bukan bermaksud untuk menceritakan khurafat dari Tuan Guru tersebut. Justru saya ingin membela karena saya nggak percaya. Karena belum pernah ada cerita-cerita seperti ini dari cucunya sendiri ya. Meskipun si YouTuber mengatakan ada sumbernya, tapi yang berbicara di video ini kan dia sendiri ya, bukan sumbernya langsung yang berbicara. Maka teman-teman tidak bisa dipercaya. Meskipun ada yang membenarkan misalkan dari keluarganya, tetap pribadi saya tidak mempercayai karena nggak ada karomah seperti itu. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya minta kalau ada teman-teman dari Lombok yang menonton ya video ini, berkomentar teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian tentang cerita di dalam video ini yang dinarasikan bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid memiliki karomah seperti itu. Ini luar biasa, fitnah terhadap beliau, dusta terhadap Tuan Guru tersebut. Maka dosalah bagi si pemilik channel. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.